Untuk parameter selanjutnya yaitu ada DO dan BOD. Yang pertama, pengertian DO merupakan kadar oksigen terlarut yang ada pada air. Sedangkan BOD yaitu berapa banyak oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk proses oksidasi selama dia bertahan hidup pada sampel tersebut selama 5 hari. Untuk pengukuran DO maupun BOD itu sebenarnya sama untuk langkah kerjanya. Untuk mendapatkan nilai BOD yaitu kita harus menghitung DO0 atau DO pada hari ini dan DO5. DO setelah 5 hari dengan sampel mendapat perlakuan inkubasi. Jadi untuk prosedur DO dengan BOD jadi satu di sini. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama ada labu ukur untuk proses pengenceran. Yang kedua ada corong, ada Erlenmeyer, tentunya ada botol Winkler dengan volume 150, ada Aquades buat pengenceran, ada botol semprot beserta Aquades, glass beaker dan sampel, ada tisu, gelas ukur, dan larutan yang kita butuhkan yang pertama ada mangan sulfat, ada alkali iodida azida, ada H2SO4 pekat, ada amilum sebagai indikator warna, dan yang terakhir ada natrium tiosulfat sebagai titrania. Oh iya, kita membutuhkan biuret untuk proses titrasi. Untuk langkah yang pertama, kita bisa melihat modul. Di sana ada tabel yang menyatakan bahwa berapa nilai COD, maka berapa derajat pengenceran yang harus kita gunakan untuk proses pengenceran. Sedangkan saya mempunyai air limbah. Air limbah sendiri mempunyai kisaran COD kisaran COD 200 misal. Mau saya encerkan 4 kali dalam 1000 ml. Berarti saya harus menambahkan 250 ml sampel ke dalam 1000 ml labu ukur. Ini sampel sebanyak 250 ml. Kita masukkan. Kondisi alat tetap terjaga yaitu dalam keadaan bersih. Kita masukkan. Kita tera sampai batas garis merah. Ketika sudah mendekati batas tera, kita dapat menggunakan botol semprot ataupun pipet. Jangan sampai melebihi batas. Tepat cekung bawah berada pada garis merahnya. Cekung bawah.
Setelah itu kita tutup dan kita kocok hingga larutan homogen. Setelah itu masukkan sampel ke dalam botol Winkler. Kenapa menggunakan 2 botol? Karena yang satu botol untuk pengukuran DO5, yang satu botol lagi buat pengukuran hari ini. Kita masukkan pelan-pelan, jangan sampai ada gelembung yang masuk. Biarkan dia meluber, lalu tutup dengan rapat dan tumpahkan. Cek apakah ada gelembung pada botol. Jika ada gelembung dalam botol, maka ketika masa inkubasi, gelembung tersebut bisa menjadi lebih besar. Untuk botol kedua, kita tuang dengan pelan. Tidak ada gelembung. Oke. Untuk selanjutnya, karena tadi kita menggunakan teknik pengenceran, maka kita perlu adanya blanko untuk mengetahui kondisi larutan pengencer yang kita gunakan. Oke, kita ambil aquades. Sama, belangko juga diperlukan untuk 2. Yang pertama untuk hari ini dan yang kedua untuk BOD 5-nya. Serik keluaran. Kita tutup, kita tuang. Pastikan tidak ada gelembung pada dalam botol. Ini untuk botol kedua, kita tuang dengan pelan, hindari adanya gelembung. Pastikan tidak ada gelembung. Setelah itu, untuk yang pengukuran hari ini bisa kita siapkan. Untuk yang pengukuran DO5 atau yang akan digunakan sebagai BOD, kita inkubasi dulu pada inkubator selama 5 hari dengan suhu 20 derajat Celcius plus minus 1 dengan kondisi gelap.
Setelah itu kita tambahkan untuk step selanjutnya, yaitu kita tambahkan mangan dan alkali iodida azida. Karena pada botol Winkler yang kita gunakan hanya berukuran 150 ml, maka kita hanya membutuhkan 1 ml mangan ataupun alkali iodida azidanya. Sebelum kita gunakan, tetap harus kita kocok terlebih dahulu. Kita buka. Tambahkan. Usahakan pipet jangan sampai tertukar. Kita masukkan pelan. Selanjutnya kita tambahkan alkali iodida azida sama sebanyak 1 ml. Kita tutup. Dan kita kocok hingga larutan homogen. Penambahan mangan dan alkali berguna untuk mengikat oksigen. Ketika sudah homogen, kita diamkan dulu. Kita tambahkan yang blanco sama 1 ml 1 ml. Sudah, kita tutup. Dan kita kocok. Yang ada tanda satunya ini berarti blanco, dan yang sebelah sini yaitu sampel yang akan kita uji. Sembari menunggu larut sampel ini mengendap sempurna, kita siapkan dulu buret untuk diisi dengan titran menggunakan larutan natrium tiosulfat. Ini kondisi buret dalam keadaan bersih, yaitu terbalik dengan keran dalam kondisi terbuka, agar bekas endapan atau bekas larutan sebelumnya tidak mengerak pada buret. Kita balik pelan-pelan. Usahakan pada kondisi lurus. Oke. Setelah itu bilas menggunakan aquades terlebih dahulu. Pastikan keran dalam keadaan sudah tertutup.
Bilas menggunakan Aquades. Keluarkan. Setelah itu bilas menggunakan larutan yang akan digunakan. Larutan di sini yang dimaksud adalah natrium tiosulfat. Kita ambil secukupnya saja buat bilas. Kenapa perlu dibilas? Karena biar dipastikan bahwa buret benar-benar bersih dari larutan yang sebelumnya. Oke, pastikan keran dalam kondisi tertutup. Masukkan natrium tiosulfatnya. Kita keluarkan. Bilas 2-3 kali. Sudah, kita buang. Kita ambil ulang natrium tiosulfatnya. Kita masukkan. Pada ujung buret masih ada ruang kosong atau masih ada udara yang ada dalam buret. Oleh karena itu harus kita keluarkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Jadi sudah tidak ada ruang kosong atau udara yang ada dalam buret. Kita tambahkan lagi. Kita kasih lebih, lalu kita paskan pada angka 0-nya dengan kondisi rata-rata air. Bentar. Oke, kita paskan pelan-pelan dengan kondisi rata-rata air. Sudah, bisa dilihat di sini cekung bawah sesuai garis merahnya. Itu menandakan bahwa buret sudah siap digunakan pada kondisi 0. Ketika larutan sudah terendap sempurna seperti ini, bisa kita kurangin. Kita masukkan ke dalam oven layer. Kita buka terlebih dahulu. Bisa menggunakan pipet ataupun kita kurangin secara pelan-pelan. Setelah itu kita tambahkan 1
1 mili H2SO4 pekat. Masukkan. Kita tutup. Kita kocok. Jika sudah terlalu sempurna, kita tuang dan kita campur jadi satu. Pelan-pelan. Oke. Sama untuk yang belangko, kita kurangi agar tidak meluber ketika penambahan H2SO4. Masukkan. Kita tutup. Kita kocok. Selanjutnya kita campur jadi satu ke dalam Erlenmeyer. Untuk proses selanjutnya yaitu kita titrasi menggunakan natrium tiosulfat. Oke, sudah. Kita lakukan proses titrasi. Angkat. Sebelum melakukan titrasi, alangkah lebih baik kita cek dulu kondisi dari volume larutannya tepat pada 0 atau belum. Kita nolkan lagi. Kok sudah, kita titrasi. Karena di sini alasnya berwarna gelap, maka kita cari lapisan yang bisa menutupi. Karena di sini alasnya gelap, kita tidak bisa mengetahui perubahan warnanya. Alangkah lebih baik kita memberikan alas yang berwarna terang atau putih. Prosedur titrasi sendiri, analis harus duduk. Setelah itu, tangan kiri memegang keran dan tangan kanan memegang Erlenmeyer seperti ini. Setelah itu kita buka keran pelan-pelan. Kita kocok hingga terjadi perubahan warna menjadi lebih terang. Setelah menjadi lebih terang, bisa kita tambahkan amilum untuk mengetahui adanya perubahan warna menjadi terang, menjadi bening. Naman amilum cukup 1 mili. Sebagai indikator warna. Terjadi perubahan warna, kita mulai titrasi lagi. Titrasi hingga warnanya berubah menjadi bening.
Hentikan titrasi pada titik akhir titrasi. Kalau warnanya sudah seperti ini, mungkin 1-2 tetes cukup. Ya, 1 tetes seperti ini. Ya, warnanya berubah seperti ini. Setelah itu kita harus membaca berapa jumlah titran yang dibutuhkan. Jangan lupa baca sesuai prosedur, yaitu rata-rata air. Titran yang digunakan yaitu 3,9. Selanjutnya kita nolkan kembali. Kita nolkan kembali. Dan kita titrasi ulang untuk yang belangkonya. Sama, tangan kiri berada pada keran dan tangan kanan memegang Erlenmeyer. Kita buka keran pelan-pelan. Mengapa titrasi harus menggunakan Erlenmeyer? Karena ketika titran jatuh atau menempel pada dinding gelas akan langsung jatuh. Sudah menjadi kuning pucat, bisa kita tambahkan amilum sebagai indikator warnanya. Titrasi ulang hingga menjadi warna bening. Nah, cukup. Ini untuk belangko. Jumlah titran yang dibutuhkan yaitu 4,7 ml. Setelah itu untuk pengukuran BOD sama persis dengan pengukuran DO, yaitu yang botol Winkler atau sampel yang ada dalam botol Winkler yang telah diinkubasi selama 5 hari. Kita dinginkan terlebih dahulu sesuai suhu ruang. Setelah itu kita lakukan analisis sesuai prosedur DO tersebut. Kita diamkan sampai dia suhu ruang. Setelah itu prosedur selanjutnya sama persis dengan prosedur DO. Langkah-langkahnya penambahan mangan, penambahan alkali, pengocokan, pengendapan, perombakan menggunakan H2SO4, titrasi menggunakan natrium sulfat, penambahan amilum, dan dilakukan titrasi ulang menggunakan natrium tiosulfat hingga warnanya bening. Sama persis. Lalu untuk pengukuran BOD, untuk perhitungan BOD-nya yaitu bisa pengurangan dari DO0 dikurangi DO5. Itu didapatkan nilai BOD-nya. Sekian, terima kasih.